Halo Bapak Guru Hebat, perkenalkan nama saya Wikeriani dari SDN 1 Bakumlor. Saya akan memaparkan tentang video pembelajaran diseminasi hasil tugas 1 dengan praktek coaching dan mentoring dalam bentuk video pembelajaran. Mengapa saya mengambil praktek coaching? Karena menurut saya kemampuan saya sama dengan rekan-rekan sejawat saya. Di dalam video pembelajaran ini terdapat ringkasan materi. Konsep pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknik informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Kemudian ringkasan yang kedua, konsep pembelajaran digital itu memiliki kelebihan dan tantangan. Kelebihannya memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel. Kemudian tantangannya, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ringkasan materi selanjutnya tentang aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Contoh Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, dan Genius. Kemudian ringkasan materi mengenal aplikasi penyimpanan dokumen menggunakan Google Drive dengan cara yang pertama, pastikan memiliki akun Gmail. Kemudian yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Ringkasan materi tentang membuat folder dalam Google Drive. Caranya, yang pertama, untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Yang kedua, klik tombol folder baru. Kemudian ringkasan materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi presentasi online dengan menggunakan Google Form. Sedangkan langkah menggunakan Google Form yaitu buka Google Drive, kemudian klik New File, kemudian klik Google Form. Sedangkan headline dari diskusi dan pertanyaan yang muncul selama sesi coaching. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan ini Pak Ajis? Kemudian yang kedua, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Ajis? Yang ketiga, apa komitmen yang akan dilakukan selanjutnya? Yang keempat, dukungan seperti apa yang diinginkan oleh Pak Ajis? Kemudian yang terakhir, kesimpulannya apa dari kegiatan ini? Saran dan kesimpulan setelah praktek coaching. Saran yang saya berikan kepada rekan-rekan guru agar secepatnya menerapkan pembelajaran digital dengan menggunakan aplikasi kelas online. Sedangkan kesimpulannya adalah saya dapat menyimpulkan bahwa dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan bersama teman sejawat adalah guru-guru di sekolah saya sebenarnya sudah mengenal pembelajaran digital, tetapi tidak maksimal. Setelah mendapatkan diseminasi dari saya, mereka akan mencoba pembelajaran digital secara maksimal dan dilakukan setiap kegiatan KBM di kelas masing-masing. Praktek dan latihan yang dapat membantu mereka lebih memahami topik. Praktek dan latihan yang saya lakukan untuk membantu rekan-rekan guru agar lebih memahami topik yang saya sampaikan adalah saya bersama teman sejawat akan mempraktekkan langsung
bagaimana pembelajaran kelas online, penyimpanan dokumen, serta membuat presensi di Google Form. Setelah rekan-rekan guru berhasil mempraktekannya, kemudian langsung melakukannya di kelas masing-masing. Di dalam video pembelajaran ini terdapat dokumentasi diseminasi tugas 1. Sebelum menyaksikan video pembelajaran tentang coaching, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan saya Wike Riani sebagai coach, kemudian Ajis Wiranto sebagai coaching. Mari kita simak video kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Wike. Waalaikumsalam Pak Ajis. Bagaimana Pak Ajis kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya Pak Ajis ini sangat bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya Pak Ajis. Iya Bu, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya, nggak apa-apa, dengan senang hati Pak Ajis. Bagaimana Pak Ajis? Apa ada yang Ibu bantu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa berkenan mendengarkan masalah saya? Dengan senang hati Pak Ajis. Nah, jadi tujuan Pak Ajis menemui saya itu apa? Tujuan saya supaya saya mendapatkan solusi dan permasalahan saya bisa diatasi Bu. Iya. Jadi masalah Pak Ajis itu apa? Barangkali Ibu bisa membantunya. Begini Bu, Ibu ingat tidak kemarin saya mendapatkan kegiatan diseminasi tentang konsep pembelajaran digital Bu. Sangat ingat Pak Ajis, kemarin kan kita melaksanakan kegiatan diseminasi dengan Pak Ajis dan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian masalah apa Pak Ajis yang membuat Pak Ajis selalu ingat? Begini Bu, sebenarnya saya tahu tentang pembelajaran digital dalam pelaksanaannya, tetapi belum maksimal Bu. Jadi Pak Ajis ini dalam pelaksanaan pembelajarannya itu belum maksimal. Nah, menurut Pak Ajis, pembelajaran yang maksimal itu yang bagaimana? Kalau menurut saya, pembelajaran yang maksimal itu dengan menggunakan teknologi di setiap pembelajarannya Bu. Ya. Jadi selama ini Pak Ajis itu belum maksimal pelaksanaan pembelajarannya. Kira-kira kalau dinilai dari angka 1 sampai angka 10 itu di angka berapa selama ini Pak Ajis melakukan pembelajaran? Ya di angka 5 Bu. Ya masalahnya kurangnya sarana prasarana, terbatas Bu. Jadi gini Bu, di sekolah ini ada bantuan tablet, tetapi jumlahnya sedikit. Jadi jumlahnya sedikit. Nah, bagaimana proses pembelajaran dalam menggunakan tablet ini? Apakah siswanya itu bagaimana? Siswanya antusias, sangat bersemangat Bu dengan pembelajaran menggunakan tablet itu. Tapi karena jumlahnya sedikit, ada anak yang belum bisa sebagian dan jadinya berebut Bu. Iya. Nah, berhubung tabletnya jumlahnya sedikit, kemudian anak-anak itu akhirnya berebut tablet, bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya jadinya Pak Ajis? Ya, pembelajarannya tidak efektif Bu. Kemudian juga ada anak yang masih belum bisa mengoperasikan dan menggunakan tabletnya Bu. Jadi tadi kan Pak Ajis sudah menyampaikan nih permasalahannya. Apa rencana Pak Ajis selanjutnya untuk melaksanakan pembelajaran digital tersebut? Saya akan coba menghubungi kepala sekolah supaya menambah lagi tabletnya Bu. Kemudian apa lagi rencana selanjutnya? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang bisa IT untuk mendampingi anak-anak yang belum bisa menggunakan tablet Bu. Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Ajis untuk rencana kedepannya itu sangat tepat Pak Ajis ya menurut Ibu. Nah, setelah Pak Ajis menyampaikan rencana pelaksanaannya, apa sih komitmen
Ya, untuk komitmen selanjutnya Bu, saya lakukan dalam proses belajar mengajar digital secara lebih maksimal lagi Bu. Terus apa yang ingin didapatkan dari Pak Ajis atau dukungan apa yang ingin didapatkan oleh Pak Ajis dalam pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru juga Bu. Ya, jadi kira-kira kapan Pak Ajis melakukan rencana tersebut? Insya Allah tahun ajaran baru. Ya, jadi kita ketemu lagi ya Pak Ajis nanti di tahun ajaran baru supaya Ibu bisa melihat proses pelaksanaan pembelajaran digitalnya ya Pak Ajis ya. Kemudian tadi kan sudah melakukan kegiatan diskusi nih atau kegiatan coaching. Nah, pastinya Pak Ajis melakukan atau membuat catatan-catatan kecil apa sih yang bisa dilakukan oleh Pak Ajis dalam kegiatan ini? Ya, yang dapat saya simpulkan dari kegiatan ini adalah pembelajaran digital itu harus diterapkan proses belajar mengajar harus maksimal dengan diberikan secara yang cukup agar siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Kemudian teman-teman guru yang bisa IT bisa mendampingi anak-anak yang belum bisa IT Bu. Ya, sangat tepat sekali ya Pak Ajis ya. Semoga masalahnya dapat terselesaikan ya Pak Ajis ya. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kegiatan ini dicukupkan ya Pak Ajis ya. Karena Ibu masih ada kegiatan yang